Baik, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dina Mira Setiati, presensi 43 dengan NIM 2311031214 dari kelas A1 Denpasar, semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di sini saya ditemani oleh seorang siswa dari SD nomor 2 Mambal. Mungkin untuk adik bisa memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputa Nakmal Dewi. Saya dari siswa kelas 3 SD. Saya dari SD 02 Mambal. Oke, jadi di sini saya ditemani oleh adik Elina dan di sini kita akan belajar atau membahas materi pembelajaran IPAS kelas 3 SD, yaitu materi bab 4, yaitu mengenai berkenalan dengan energi. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas energi yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin untuk adiknya sebelumnya apakah sudah diajarkan di sekolah dasar mengenai materi ini? Sudah pernah. Oke, berarti masih ingat ya materinya ya, dikit-dikit ya. Ya. Ya, sekarang kakak mau nanya nih. Tadi kan kita menyinggung tentang energi yang ada di sekitar kita. Nah, kakak mau nanya, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Oke, jadi benar sekali. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, itu memerlukan yang namanya apa? Energi. Jadi mengapa sih makhluk hidup itu memerlukan energi? Jadi energi itu diperlukan untuk apa? Untuk melakukan berbagai aktivitas, kegiatan, dan juga untuk bertahan hidup. Nah, contoh benda di sekitar kita yang menghasilkan energi yaitu yang pertama ada lampu. Nah, lampu ini merupakan sebuah benda yang mengubah apa? Mengubah energi listrik menjadi energi Cahaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada contohnya gitar. Nah, gitar ini merupakan alat musik yang mengubah energi gerak menjadi energi bunyi. Energi bunyi ya. Nah, ketika peta gitar itu dipetik atau digesek, dia akan apa? Menghasilkan bunyi. Nah, lanjut, yaitu kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, energi ini memiliki banyak sekali bentuk ya. Jadi setiap bentuk energi ini memiliki apa? Memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, adapun bentuk-bentuk energi di sekitar kita, contohnya yang pertama itu apa aja sih, Elina? Mungkin Elina masih ingat ya? Energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi cahaya, energi gerak, dan energi kimia. Oke, benar sekali ya. Jadi bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita ya, itu yang pertama itu ada energi panas. Nah, jadi energi panas ini adalah hal-hal yang dapat menghasilkan sumber panas. Nah, sumber panas ini berasal dari mana saja, Elina? Mungkin masih ingat sumber panas itu berasal dari, contohnya itu matahari. Ada matahari, terus apa lagi? Api, Kemudian listrik, dan panas bumi. Terus ada juga gesekan ya. Jadi itu semua merupakan sumber panas ya. Terus kemudian energi panas itu dimanfaatkan untuk apa ya? Misalnya ya, mungkin Elina bisa jawab? Memasak dan menjemur. Oke, bisa digunakan untuk memasak, menjemur pakaian, mengeringkan ikan, dan juga apa ya, digunakan untuk berfotosintesis ya. Nah, contoh-contoh benda yang dapat menghasilkan energi panas itu apa ya? Kompor, kayu, dan setrika. Oke, benar ya. Contoh bendanya yaitu ada kompor, setrika, dan juga kayu bakar. Nah, contoh bentuk energi selanjutnya yaitu ada energi cahaya. Jadi energi cahaya ini yaitu energi yang dipancarkan atau dihasilkan oleh sumber cahaya.
energi cahaya ini menghasilkan apa? Menghasilkan sinar yang dimana membuat tempat gelap itu menjadi terang. Nah, contoh benda yang menghasilkan energi cahaya apa aja, Lina? Senter, lilin, matahari, dan lampu. Dan ya, itu adalah contoh-contoh benda yang menghasilkan energi cahaya. Jadi senter itu juga menghasilkan cahaya, lilin, matahari, dan juga lampu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi selanjutnya ada energi listrik. Nah, energi listrik itu adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel yang bermuatan listrik. Nah, contohnya yaitu pada stop kontak. Nah, itu stop kontak itu akan mengalirkan muatan listrik sehingga dia bisa mengalirkan energi listrik ya. Contoh energi listrik yaitu bisa dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik. Contohnya seperti apa? Televisi, pendingin ruangan, kulkas, komputer, kipas angin, dan lampu. Oke, benar ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang menghasilkan atau menggunakan energi listrik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu energi gerak. Nah, energi gerak atau energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Nah, contoh benda yang menghasilkan energi gerak yaitu yang pertama ada kipas angin. Terus ada apa lagi? Blender dan kincir angin. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh benda yang menghasilkan energi gerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada energi bunyi. Nah, energi bunyi ini adalah energi yang berasal dari getaran suatu benda yang menghasilkan suara yang dapat didengar oleh telinga. Nah, energi bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, contoh benda yang menghasilkan bunyi yaitu seperti alat musik drum, gitar, seruling ya. Nah, contoh yang menggunakan energi bunyi yaitu juga pada saat kita berbicara atau bernyanyi. Nah, coba Elina pegang leher yang bagian sini, kemudian Elina coba berbicara. Nah, itu pasti akan bergetar dan dia akan menghasilkan suara ya atau bunyi seperti itu. Kemudian energi yang selanjutnya yaitu ada energi kimia. Yang terakhir ada energi kimia. Energi ini dapat terjadi di dalam alat penyimpanan energi seperti baterai, makanan, dan juga bahan bakar ya. Energi kimia ini merupakan energi salah satu energi yang dapat diolah juga oleh tubuh makhluk hidup ya. Contoh energi kimia dalam bahan bakar yaitu seperti minyak tanah, bensin, solar, dan juga gas. Nah, sedangkan contoh energi kimia yang digunakan makhluk hidup yaitu apa? Makanan ya, makanan yang kita makan setiap hari. Nah, mengapa makanan tersebut dikatakan sebagai energi kimia? Karena ketika makanan tersebut dimakan dan masuk ke mulut, kemudian makanan tersebut akan dicerna atau diolah oleh tubuh manusia. Kemudian tubuh tersebut akan mengolah menjadi sebuah energi yang ada di dalam tubuh sehingga kita dapat beraktivitas, kemudian dapat berjalan, berlari, dan juga bermain dan sebagainya ya. Dan itu sumbernya dari energi kimia ya. Kemudian kita akan membahas ke topik yang kedua atau topik B, yaitu sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, tadi apakah Elina sudah ingat nih apa yang kita bahas tadi, atau sudah paham apa yang kakak jelaskan tadi? Sudah paham. Oke, sudah paham. Nah, mungkin bisa lanjut ya ke topik yang kedua? Ya. Oke.
Nah, topik yang kedua yaitu kita akan membahas sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi sumber energi ini adalah benda yang menyimpan atau menghasilkan energi. Nah, misalnya kakak kasih contoh yaitu ponsel yang membutuhkan energi untuk menyala, untuk hidup, untuk bisa digunakan. Nah, ponsel itu mendapatkan energi dari mana? Yaitu dari baterai, karena baterai itu menyimpan energi listrik yang dapat menghidupkan alat-alat elektronik. Ya, sehingga baterai tersebut dapat dikatakan sebagai sumber energi. Nah, adapun contoh-contoh atau sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama ada apa? Ada matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi kita. Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan juga menghasilkan energi cahaya yang terbesar di bumi. Ya, contoh pemanfaatannya yaitu digunakan seperti yang Elina katakan tadi, yaitu digunakan untuk apa? Mengeringkan pakaian. Kemudian juga apa? Untuk mengeringkan ikan juga bisa ya, dan juga memberikan pencahayaan ya pada pagi hari dan juga siang hari. Ya, selain itu sinar matahari juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk menghasilkan listrik melalui penggunaan panel surya. Nah, pada laptop Elina bisa lihat. Nah, ini panel surya ini akan menangkap apa? Menangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik. Ya. Dan selanjutnya, sumber energi yang selanjutnya yaitu ada makanan. Nah, makanan ini merupakan sumber energi yang sangat penting juga untuk makhluk hidup untuk memperoleh energi. Ya, makhluk hidup ini memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsi, sehingga nutrisi yang diserap oleh tubuh itu berasal dari makanan, sehingga dia itu menghasilkan energi. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, makanan yang kita makan akan diolah oleh tubuh kita, kemudian dia akan mengeluarkan energi di dalam tubuh dan juga menyimpan energi. Kemudian itu akan digunakan, energi tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti berkegiatan, seperti berjalan, berlari, dan sebagainya ya. Nah, jadi ketika tubuh itu kehabisan energi atau kekurangan makanan tersebut, jadi tubuh kita itu pasti akan lemah ya, kemudian merasa kurang enak badan, kurang fit, dan kurang bersemangat karena kekurangan energi atau kekurangan makanan ya. Mungkin seperti contohnya misalnya Elina paginya tidak sarapan atau siangnya nggak makan siang. Nah, pasti itu akan merasa capek, merasa lelah, merasa kurang bersemangat, jadi males melakukan kegiatan-kegiatan ya. Terus sumber energi yang selanjutnya yaitu ada air. Nah, air ini juga merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan juga oleh makhluk hidup. Nah, jadi pernah dengar gak Elina kata-kata mungkin tanpa air itu tidak akan ada kehidupan? Pernah dengar apa enggak? Enggak pernah ya. Jadi ada juga yang kakak dengar kata-kata seperti itu. Nah, tanpa air tidak akan ada kehidupan. Nah, jadi air ini merupakan sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu juga air ini digunakan sebagai sumber energi gerak yang dihasilkan dari aliran air seperti gelombang laut dan juga pasang surut air laut. Nah, jadi air ini dimanfaatkan yaitu untuk pembangkit listrik ya. Rina pernah dengar nggak pembangkit listrik tenaga air itu? Pernah ya? Pernah. Nah, itu merupakan suatu
sesuatu pengolahan dari air ya, yang dimana yaitu air itu diubah menjadi pembangkit listrik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sumber energi yang selanjutnya yaitu ada angin. Nah, angin ini menghasilkan energi gerak. Nah, angin ini juga sebagai sumber energi, yang dimana angin ini dapat menggerakkan kincir angin dan juga layang-layang. Nah, energi angin ini jumlahnya tidak terbatas atau tidak ada habisnya. Ya, angin ini biasanya digunakan untuk atau dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik juga. Nah, jadi energi angin ini dapat menggerakkan kincir angin seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini namanya kincir angin. Nah, jadi energi angin tersebut akan menggerakkan kincir angin dan akan mengubah menjadi pembangkit listrik ya, digunakan sebagai pembangkit listrik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada panas bumi. Nah, panas bumi ini, bumi kita ini menyimpan yang namanya uap panas yang disebut panas bumi. Nah, panas bumi ini menghasilkan energi panas dan kita dapat melihat panas bumi atau uap panas ini di gunung ya, di kawah gunung berapi. Ya, mungkin Elina nanti kalau udah gede misalnya mau naik ke gunung, nah di situ Elina nanti dapat melihat uap panas di kawah gunung berapi ya. Kemudian panas bumi ini juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai atau untuk menghasilkan energi listrik juga ya. Kemudian yaitu yang selanjutnya ada bahan bakar. Jadi bahan bakar ini menghasilkan energi panas. Nah, contoh bahan bakarnya yaitu seperti gas LPG, bensin, solar, dan kayu bakar, serta juga batu bara. Ya, jadi bahan bakar ini digunakan juga sebagai sumber energi. Dia tuh tergolong sumber energi karena bahan bakar ini digunakan untuk apa? Digunakan pada transportasi ya, digunakan di alat transportasi, sehingga dia contoh alat transportasinya yaitu seperti motor dan juga mobil. Nah, jadi kan itu diisi bensin dulu atau diisi solar agar apa? Agar dia itu bisa berjalan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu sumber energi baterai. Nah, jadi baterai ini menghasilkan energi listrik. Nah, jadi baterai ini memudahkan manusia untuk membawa peralatan-peralatan elektronik ke mana-mana. Seperti contohnya yaitu handphone ya atau HP. Nah, jadi di dalam HP itu kan berisi baterai, ya kan? Ya. Ya, berisi baterai untuk bisa hidup. Nah, kalau baterai HP-nya rusak atau habis gitu kan pasti dia HP-nya gak bisa menyala seperti itu. Nah, jadi itu yang kita bahas pada topik B, yaitu mengenai sumber-sumber energi. Nah, mungkin Elena sudah paham atau gimana tentang topik B ini? Sudah? Sudah ya, pastinya sudah. Jadi sumber energi itu yang ada di sekitar kita itu ada banyak ya. Contohnya yaitu matahari, makanan, air, kemudian ada angin, ada bahan bakar, dan juga baterai. Itu merupakan sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Kakak bisa lanjut gak ke topik C? Bisa ya, jadi kita akan lanjut ke topik C, yaitu yuk makan sampai habis. Nah, Kakak mau nanya sekarang, Elina saat makan itu menyisakan makanan apa enggak? Atau sering makanannya itu gak habis gak? Pernah. Ya, pernah ya. Pasti semua orang tentunya juga pernah kalau makan itu gak habis ya. Nah, itu bagus apa enggak sebenarnya kayak gitu?
Enggak ya, jadi kita itu tidak boleh tidak boleh menyisakan makanan atau membuang-buang makanan. Kenapa? Karena itu juga bisa kita katakan sama dengan artinya kita membuang-buang energi. Karena makanan itu apa? Makanan itu adalah sumber energi untuk tubuh kita. Nah, jika kita membuang-buang makanan itu sama dengan artinya kita membuang-buang energi. Jadi kita itu tidak boleh menyisakan makanan ya. Nah, Elina bisa lihat di jalan-jalan misalnya, kan pasti banyak orang-orang yang mengamen ya, orang-orang yang bekerja itu dia bekerja untuk mencari uang, untuk apa? Untuk membeli makanan atau membeli energi ya. Maka dari itu kita tidak boleh menyisakan makanan atau membuang-buang makanan, karena di luar sana masih ada banyak orang yang memerlukan makanan ya, yang masih banyak yang kekurangan makanan seperti itu. Maka dari itu kita tidak boleh membuang-buang makanan. Atau bisa kita katakan kita juga harus yang namanya menghemat energi ya. Salah satu itu yang namanya menghemat energi. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak atau menghemat energi makanan gitu misalnya. Pertama, cara kita yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengambil makanan secukupnya ya, tidak boleh berlebihan. Mengambil makanan secukupnya agar tidak mubazir nanti ya. Misalnya Elina, di depan Elina ada banyak makanan, terus Elina, aku mau nih semuanya. Nah, setelah Elina ambil semuanya, terus pas Elina makan tiba-tiba nggak habis. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus mengambil secukupnya dulu. Nah, setelah mengambil secukupnya, misalnya udah habis nih makanannya, terus rasanya Elina, aduh mau nambah deh lagi. Nah, gitu misalnya Elina boleh nambah lagi, ambil lagi dikit seperti itu ya. Oke, nah lanjut. Jadi tadi kan kita menyinggung yaitu menghemat energi. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menghemat energi selain kita menghemat makanan? Semisal yang pertama yaitu cara menghemat listrik dulu. Gimana caranya kita menghemat listrik, Elina? Mungkin Elina ingat atau tahu gitu menghemat listrik? Matikannya. Mematikan lampu ya, mematikan lampu, tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan juga pagi hari ya, karena kan sudah ada matahari yang akan menyinarinya, yang memberi pencahayaan ya. Kemudian yaitu saat menonton TV ya. Nah, misalnya Elina lagi menonton TV, terus tiba-tiba Elina dipanggil untuk makan atau mandi. Apakah Elina biasanya kalau kayak gitu, biasanya Elina biarin aja TV-nya menyala atau gimana? Dimatiin dulu? Dimatiin. Oke ya, dimatiin dulu TV-nya. Habis itu baru ditinggal ya. Jadi itu merupakan salah satu cara menghemat listrik ya. Kemudian yang kedua yaitu menghemat air. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat air? Mungkin Elina tahu, masih ingat? Enggak ya, enggak ingat. Cara menghemat air yaitu kita tidak boleh bermain air ya, supaya tidak membuang-buang air. Terus bisa juga pada saat Elina mencuci tangan misalnya. Saat mencuci tangan, terus Elina mau mengambil sabun, mau menyabun tangan. Nah, itu Elina biarin aja kerannya menyala apa ditutup dulu? Sering ditutup dulu. Oke, ditutup dulu ya. Kerannya ditutup dulu, habis itu cuci tangannya pakai sabun. Habis itu setelah sudah rata tangannya terisi sabun atau dicuci, habis itu kita hidupkan kerannya lagi. Habis itu baru mencuci tangan ya, supaya airnya itu tidak terbuang banyak ya. Kemudian cara menghemat energi yang selanjutnya yaitu menghemat bahan bakar. Nah, gimana cara kita menghemat bahan bakar? Misalnya seperti bensin, atau solar, atau gas, itu gimana ya?
Mengisi secukupnya. Mengisi secukupnya boleh. Terus bisa juga kan menghemat bahan bakar itu salah satunya kita dengan apa? Mengurangi penggunaan alat transportasi ya. Misalnya Elina mau ke warung atau ke Indomaret gitu misalnya yang dekat banget dari rumahnya Elina. Nah, itu Elina pakai apa? Berjalan kaki juga bisa, pakai sepeda juga bisa ya, supaya menghemat bahan bakar yang ada di motor dan juga mobil ya. Oke, nah jadi mungkin segitu dulu yang dapat kakak sampaikan. Mungkin Elina sudah paham atau gimana? Nah, paham. Udah paham ya. Jadi itulah tadi cara kita menghemat energi pada makanan, listrik, air, dan juga bahan bakar. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan atau pembahasan kita pada materi bab 4 ini, yaitu berkenalan energi. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.